Mampir ke X. Mampir ke X. Mampir ke X. Halo X People, siarannya sekarang dibajak dulu sama Fajar sampai jam 1. Karena ini penting banget menurut gue, karena kita akan ngobrol-ngobrol sama orang yang penting dalam dunia perekonomian di Indonesia, X People. Karena kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang direktur utama bisnis dan pemasaran Smesco Indonesia. Jadi Smesco Indonesia itu apa? Kita akan ngobrol-ngobrol nanti, X People, ditemenin sama Fajar. Dan tenang aja, kita gak cuma ngobrol-ngobrol, dan juga tetap kita muter-muterin lagu terbaik pokoknya dari X Channel, X People. Jadi stay tune ya buat yang pengen lebih tahu tentang UMKM. Jadi lo harus diam di situ, dengerin kita ngobrol dan enjoy the music. X Channel, setelah musik terbaik, kembali lagi bersama gue Fajar. Dan seperti janji gue tadi, gue akan ngobrol-ngobrol sama orang ahlinya di bidang ekonomi di Indonesia. Dan spesifiknya di bidang UMKM gitu ya. Karena banyak kan di pandemi gini orang-orang yang banting setir, mungkin nyari samping-sampingan dan buka UMKM sendiri yang baru-baru, dan mungkin butuh ilmunya dari orang ahli ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama bapak yang keren, yang mengerti tentang ekonomi. Jadi kita udah tersambung sama Bapak Wintor Rahmada. Selamat siang Bapak. Selamat siang, halo. Halo Pak, Bapak sehat Pak? Sehat, alhamdulillah, semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat juga kita Pak. Ini kan kebenaran saya juga ikut-ikutan UMKM nih Pak. Juga XPP banyak yang pengen tahu tentang UMKM Pak. Dan salah satunya ada Smesco nih katanya nih ya kan. Smesco itu apa Pak? Kasih tau kita dong. Ya, jadi Smesco itu kalau nama resminya kami ini adalah Lembaga Layanan Pemasaran KUKM. Oh, Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM. Ya, betul. Jadi kami membantu pelayanan pemasaran untuk KUKM di seluruh Indonesia. Terus jadi Smesco itu gimana Pak? Kita berdiri sebetulnya tahun 2007. 2007. Waktu itu sudah cukup lama, ya. Dan sejak tahun 2007 itu kita banyak sekali membantu teman-teman UKM yang memang ingin melakukan pemasaran ya, baik pemasaran domestik maupun pemasaran internasional. Begitu. Dan sampai dengan saat ini kita masih melakukan itu, termasuk di gedung kita di Gatot Subroto sini kita mempunyai pavilion provinsi yang isinya memang produk-produk UKM dari seluruh Indonesia. Oh, jadi UMKM dari seluruh Indonesia itu ngirim ke Smesco untuk dipasarin sama Smesco apa gimana Pak? Salah satunya begitu. Jadi kita menyebutnya itu pemasaran offline kan. Itu pemasaran offline yang memang ada orientasinya domestik sama orientasinya yang ekspor. Jadi produk-produk UKM itu dikirimkan oleh dinas koperasi UKM dari seluruh Indonesia, dinas provinsi, semuanya dikirimkan ke kami. Kemudian kita display di sini, dan biasanya setiap kali ada kunjungan dari luar negeri, gitu, dari Kementerian Luar Negeri, ada kunjungan dari negara lain, mereka selalu diajak delegasinya ke Smesco untuk melihat berbagai macam produk UKM dari Sabang sampai Merauke. Wow, berarti berkat Smesco juga UMKM udah go internasional nih Pak, keren juga. Iya ya. dong. Keren bener-bener. Dan Pak, kan Smesco itu katanya anak perusahaan Kementerian Koperasi apa gimana sih Pak? Saya jadi bingung sebenarnya. Kalau pemerintahan mungkin bukan anak perusahaan. Nyebutnya apa tuh? Kami ini satuan kerja. Satuan kerja, Betul, jadi kami ini satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi UKM ini mempunyai 2 satuan kerja sebetulnya. Yang pertama adalah Smesco, kami yang membantu layanan pemasaran. Kemudian ada LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir, yang membantu pembiayaan. Karena sebetulnya problem UKM itu kan ada 3. Kita selalu identifikasi itu dari dulu ada 3. Yang pertama akses bahan baku. Kan? Yang kedua akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini kita harapkan selesai dengan LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir tadi. Chapter yang lain. Nah kemudian ada satu lagi problem UKM itu biasanya akses pasar. Akses pasar, dia susah memasarkannya ya Pak, karena mungkin daerahnya sana sepi apa gimana ya? Betul, salah satunya ya kemampuan untuk memasarkan produknya sendiri, baik offline ataupun digital. Terkadang mereka membuat produk yang sangat bagus, tapi bingung itu memasarkannya kemana. Yes, itu gitu. Dia benar. Nah itu banyak dibantu sama Smesco. Gitu, karena kita lembaga layanan pemasaran tadi yang saya sebutkan. Bener
bener. Ini baru pertama aja People. Kita udah dikasih ilmu banyak dan kita udah dikasih tahu nih Smesco itu manfaatnya buat UMKM gimana. Dan buat yang punya usaha di rumah, lo boleh banget tanya-nanya ke kita. Mumpung kita lagi ngobrol sama Pak Wintor, karena Pak Wintor itu pasti sibuk sehari-harinya, apalagi jam makan siang dia akan gue ganggu nih selama sampai jam 1. Jadi People, jangan kemana-mana. Kalau pengen nanya-nanya silakan DM ke Instagram kita @xchannel.id dan kita bacain yang pengen nanya ya, selama kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Winter. Jadi setelah satu ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi People. Masih lanjut ngebahas perekonomian di Indonesia dan kita tujuannya yang kita fokuskan kepada UMKM. Bener kan Pak Winter? Begitu kan Pak Winter? Betul. Yes, bener. Jadi tadi kita recap lagi ya. Tadi tuh Smesco. Jadi Smesco itu udah banyak bantu UMKM daerah-daerah untuk tadi yang 3 masalahnya apa ya. Yang pertama tadi yang saya ingat tuh pemasaran, pendanaan, dan satu lagi apa tuh yang pertama saya lupa deh. Bahan baku, akses bahan baku, yes, pembiayaan dan pemasaran. Nah itu dia, 3 itu penting ternyata. Dan udah dibantu sama Smesco. Dan untuk membantu para UMKM gitu Pak, program apa yang dibuat sama Smesco Pak? Oke. Yang berkaitan dengan UKM ya, berkaitan dengan UKM. Smesco itu touch up point dengan UKM itu sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas UKM. Yes. Jadi kita membuat program inkubasi, kita membuat program training, kita membuat program pendampingan, termasuk kakak asuh. UKM yang memerlukan, betul, UKM yang memerlukan kakak asuh untuk industri besar. Itu ada di Smesco. Jadi kami membantu kapasitas buildingnya. Yang kedua, pembiayaan. Kami juga mempunyai akses pembiayaan ke baik untuk yang bank ataupun yang non-bank. Karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan non-bank yang mempunyai program untuk UKM. Gitu. Jadi pembiayaan kita bisa bantu akses ke arah sana. Yang ketiga, yang kita lakukan adalah kita membangun pusat pelayanan UKM. Jadi UKM mau nanya apa aja ke Smesco, kita bisa layani, walaupun mungkin prosesnya tidak dilakukan di Smesco. Misalnya, ada UKM yang mau nanya nih, misalnya bagaimana cara ngurus BP POM misalnya. Kan? Nah ini kan bukan hal yang simpel juga, tetapi di pusat layanan UKM kita pertanyaan itu harus tuntas dijawab. Gitu. Tuntas dijawab, selesai, baru nanti ketika pengurusannya kita arahkan ke BP POM, termasuk yang lainnya. Pengurusan untuk sertifikasi halal, pengurusan haki, merek, brand, dan segala macam. Kita bisa bantu sampai pertanyaannya tuntas, kemudian kita arahkan nanti ke arah mana ngurusnya. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah inovasi. Ini menjadi penting sebetulnya karena UKM itu biasanya nggak punya waktu buat inovasi. Mereka sibuknya jualan. Iya benar. Iya kan? Jadi mereka bingung. Saya ini mau inovasi ke mana? Nah, kita punya Smesco Labo. Smesco Labo apa tuh Pak? Smesco Labo yang bisa membantu UKM untuk berinovasi, bisa dipakai kapan saja, bisa dipakai untuk diskusi, bisa dipakai untuk ngumpul-ngumpul dan segala macam. Jadi kalau bahasa kami itu sebetulnya kita ingin Smesco ini menjadi taman bermain yang menyenangkan untuk UKM. Yes, oh begitu. Berarti di Smesco Labo itu apapun UMKM yang kita punya boleh aja gitu bergabung ya? Untuk belajar, untuk berkembang. Betul. Nah di Smesco Labo kita punya 4 besar, dan 4 besar ini kita jadikan narasi untuk future SME ya, masa depan. Jadi kita punya garage. Kita punya garage, kita kerjasama dengan Elders Garage, karena kita sedang membangun electronic vehicles. Wow, gokil. Untuk masa depan UKM. Jadi kita harapkan ketika electronic vehicle ini bisa dipitching oleh industri besar, spare part-nya tetap bisa dikerjakan nanti oleh UKM. Idi, mantap. Nah, kita punya maker space juga. Maker space ini sekarang kita sedang menggarap Precious Plastic gitu. Jadi ini tempat untuk UKM yang berada di dalam kategori craft. Kita bangun lab bambu juga di bawah. Wow, gitu. Jadi teman-teman yang memang berada di jalur craft UKM-nya bisa memanfaatkan Smesco Labo di maker space-nya untuk R&D, untuk research and development. Gitu. Berarti nih yang sibuk-sibuk jualan juga dikasih wadah nih. Lo pengen berkembang kan nih? Ada Smesco Labo nih, gitu ya Pak ya? Nah, kita juga punya food lab. Bagian dari Smesco Labo, betul. Nah, food lab ini kita harapkan teman-teman yang selama ini bergerak di bidang kuliner
itu bisa melakukan riset developmentnya di situ. Nanti dibantu sama expert kita. Idih, mantep bener. Nah, sekarang ini kita sedang membuat R&D tentang rempah. Bersama-sama dengan Om William Wongso. Betul, rempah Indonesia. Kita kumpulkan, nanti kita buat bukunya dan narasinya dan segala macam. Waduh, keren. Itu di Smash Collabo itu untuk UMKM yang pengen ikutan bayar apa gimana tuh, Pak? Memang sebetulnya kalau ingin R&D-nya nggak bayar. Tinggal kontak kita saja, nanti kita jadwalkan. Tapi ini agak penuh. Oh iya benar, pasti. Penjadwalannya harus pas. Gitu. Iya. Nah, termasuk ada studio. Oh, ada studio juga? Ada studio, jadi UKM misalnya bawa produk ke kita, misalnya kemudian, Pak, saya punya produk ini, gimana cara packagingnya? Kita nggak tahu cara packagingnya. Bisa ke kita, nanti kita bantuin desain untuk packaging. Atau misalnya saya punya produk baju, saya mau bikin video untuk TikTok misalnya, kita nggak bisa cara bikin video, bisa datang ke kita, nanti kita bantu bikin video. Idi, mantep banget, sampai ke video-video X-People. Lo bayangin, lo punya UMKM terus bingung mau kemana, ada Smash Call, datang ke sana, kontak lo mau apa akan diarahkan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Wintor tentang kalau misalkan saya pengen join gimana ya Pak. Jangan kemana-mana X-People ya. Masih bersama Fajar sampai jam 1 tentang UMKM di Indonesia. Wah, kalau misalkan kayak gini, people bisa-bisa ngobrol sama Pak Wintor, gue jadi ahli UMKM nih lama-lama nih. Tapi emang itu tujuan kita ya, biar semua UMKM di Indonesia itu maju dan menjadi ahli pada bidangnya masing-masing. Ya kan Pak Wintor, bener gitu ya Pak? Iya dong, benar. Yes, itu benar, dia tujuannya gitu. Smesco. Dan Pak, ini kan banyak nih X-Channel yang nanya-nanya, dan buat para pendengar X-Channel Radio juga nih. Nah Pak, biar kita bisa masuk ke Smesco, produk-produk kita atau mungkin usaha UMKM kita tuh gimana Pak caranya Pak? Caranya gampang sih sebetulnya, bisa online bisa offline. Oh bisa online kalau juga? Kalau mau telepon, betul, kalau mau telepon bisa telepon kita di 021 275 354 54. Nah, atau datang langsung saja ke gedung Smesco di Gatot Subroto. Ya kan? Iya. Bisa datang langsung ke sini, kita punya pusat pelayanan UKM yang nanti bisa melayani teman-teman UKM. No, yes, tinggal datang aja. Dan ada syaratnya nggak Pak? Misalnya lo jual keripik gitu. Keripik lo tuh harus begini, harus begitu, bungkusnya harus begini, harus begitu, apa gimana? Nggak ada sih. Semua kita harus layani, betul. Wow, berarti misalkan orang baru pengen buka UMKM pun terus datang ke Smesco, itu bisa tuh Pak diarahin? Bisa, tentu saja bisa. Wow. Ya kan, karena justru awalnya kan semuanya dari situ. Kita juga punya berbagai macam kelas yang menarik sebetulnya di YouTube channel kita. Oh, ada YouTube kita ada 100, betul, kita ada 100 lebih video yang sudah kita upload di dalamnya, 150 lebih malah. Yang berkaitan dengan UKM, silahkan cek saja di YouTube channel Smesco Indonesia. Atau ada juga Instagram, bisa kontak via Instagram di Smesco Indonesia. Nanti semua pertanyaan dari teman-teman semuanya pasti akan kita jawab. Idih, gila ya Sepel ya. Zaman sekarang udah jarang banget Pak yang mau ngasih ilmu, apalagi UMKM. Ada bahasa-bahasanya bersaing secara sehat, iya kan? Susah nih yang begini-gini untuk nyari ilmu. Kita kan misalkan, tunggulah kita jualan sate, people. Sate kita laku. Terus ada orang yang pengen jualan sate, kita kan nganggapnya, waduh dia jualan sate juga nih gitu. Pasti ada pemikiran kayak gitunya. Tapi dengan Smesco, lo gak usah khawatir karena ilmunya akan disalurin. Dan juga lo akan bisa, mungkin kalau misalkan lo rajin belajar, bakal jadi ahli dalam UMKM lo sendiri. Dan abis ini next people. Dan katanya Pak, Smesco pengen ada live shopping ya Pak ya? Iya, kita mau ada live shopping ini tanggal 11-12 Maret. Nah, itu dia tuh. Ntar habis ini Pak, kita cerita-cerita lagi ya. Ceritain kita tentang live shopping tanggal 11 dan 12 Maret itu ya Pak ya. Oke, supaya kita tunggu. Sudah sampai di penghujung acara Next People, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang harus gue tanyain. Dan tadi sebelum segmen ini, gue udah nanya tentang live shopping yang akan diadakan tanggal 11 dan 12 Maret. Gimana tuh Pak Wintor? Gimana Pak, live shopping itu bagaimana sih? Iya, jadi gini, negara kita ini kan 99% itu profilnya usaha itu ada di UKM sebetulnya. Yes. Jadi usaha perusahaan gede itu cuma 1%. Oh iya, gila. Betul, jadi kita sangat ditopang negara ini oleh UKM. Waduh. Nah, tetapi memang selama pandemi kemarin, selama pandemi ini kan
seperti yang kita tahu banyak yang kerepotan ya. Iya benar, pasti. Nah, ketika teman-teman ini kerepotan kan negara harus hadir. Kami harus hadir membantu. Nah, salah satu program yang kita tawarkan dari Smesco adalah live shopping. Yang menarik dari live shopping ini sebetulnya adalah kita akan betul-betul live, ada talents-nya, kemudian selama 2 hari, ya kan? Dan produknya betul-betul langsung bisa dibeli oleh pengunjung. Pengunjungnya tentu saja online ya. Yes. Jadi live shopping ini nanti akan bisa diakses di website live.smesco.go.id tanggal 11 dan 12 Maret, jadi Kamis Jumat besok, dari jam 1 sampai jam 5. Dari jam 1 sampai jam 5 tuh? 1 sampai jam 5 betul. Khusus untuk live shopping yang bulan Maret ini, karena kita akan ada setiap bulan sebetulnya nanti live shopping. Oh yes. Ya, jadi khusus bulan Maret ini kita akan berjualan gitu, berjualan produk-produk herbal and spa. Oh, herbal and spa nih. Betul, buat yang relax di rumah, bener cakep. Iya, produk-produk herbal and spa, dan yang menarik sebetulnya adalah kita punya diskon 70%. 70%, Pak. 70% dan ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Oh, itu dia gratis Pak, yang orang cari, bener. Keren, 70% gratis ongkir, kurang apa lagi. Betul. Terus Pak, gimana tuh? Untuk tanggal 11-12 Maret dari jam 1 sampai jam 5, itu produknya bakal cenderung ke herbal dan life spa, health spa herbal ya Pak? Spa. Herbal and spa, dan selain itu pasti ada lagi kan Pak ya? Live shopping masih ada lagi setiap bulan, nanti kita akan ada live shopping. Bulan depan kita live shopping produknya fashion dan aksesoris gitu. Tapi memang kalau untuk yang bulan Maret ini kita fokus di herbal and spa. Karena memang selama pandemi ini produk-produk herbal and spa memang penjualannya naik. Yes, bener gitu. Pak, bener, banyak orang yang pengen udah jarang perawatan nih, pengen putih lagi gitu kan. Biasa kerja bolak-balik kena debu, rada-rada kulitnya rada-rada mulai matang seperti coklat, pengen putih lagi mungkin gitu ya. Keren. Jadi produk-produk yang laku yang biasanya kita bisa lihat di e-commerce atau platform yang lainnya itu nanti akan ada di live shopping ini dengan yang tadi diskonnya 70% dan free ongkir ke Indonesia lagi. Gila next people. Lo pokoknya harus tungguin di www.live.smesco ya Pak ya? live.smesco.go.id. Nah itu di www.live.smesco.go.id tanggal 11 dan 12 Maret. Itu hari Kamis dan Jumat dari jam 1 sampai jam 5. 70% free ongkir. Gila, ini berarti harapannya buat orang-orang dari Smesco dan Pak Winter sendiri besar apa ya? Emang sebenarnya apa sih Pak harapan Bapak sebagai pimpinan Smesco ke depannya, khususnya bagi anak muda nih yang pengen memulai UMKM? Yang jelas yang jelas apa ya, struktur kewirausahaan kita saat ini masih kalah dengan negara-negara yang lain. Yang berwirausaha di negara ini itu masih 3,64% kalau nggak salah. 3,64%. Betul, Malaysia aja sudah 4,8% sekian. Thailand pun 4,7% sekian. Jadi yang berwirausaha di Indonesia ini masih kurang karena standarnya seharusnya kan berkisar antara 9-10% lah seharusnya berbisnis ini kan. Dan apalagi kondisi seperti sekarang ini ya, ketika digitalisasi juga sudah mulai membantu banyak pemasaran UKM. Jadi kita harapkan dengan adanya live shopping ini, kita banyak membantu UKM yang selama ini mungkin sudah berjualan baik melalui platform digital maupun offline, tetapi kita membantu lagi, mempush lagi agar produk-produk ini bisa dikenal lagi oleh masyarakat. Nah, untuk anak muda tentu saja kita juga sangat berharap setiap program yang kami buat di Smesco ini selalu menyertakan anak muda, nggak bisa enggak. Karena kita punya bonus demografi yang luar biasa besar di anak muda. Jadi Smesco saat ini betul-betul mendorong anak-anak muda agar bisa berwirausaha. Gitu, karena data yang kami punya bahkan selama pandemi ini justru UKM yang berjualan online gitu sudah melakukan channel digitalnya dengan sangat baik, mereka malah naik omsetnya dari 200 sampai 300%. Nah, tetapi kalaupun ada penurunan
yang jualan online ini paling cuma 20-50%, tapi nggak ada yang tutup sama sekali. Wah. Jadi berarti. Smesco kita mendorong teman-teman pebisnis agar memang sesegera mungkin on board untuk memanfaatkan channel digital. Yes, itu dia X-People pokoknya nih ya. Itu berarti intinya jangan ketinggalan zaman lah Pak ya. Sekarang udah digitalisasi nih ya kan. Email bikin gampang. Terus kalau nggak tahu, tinggal nanya orang-orang ahli-ahli dari Smesco. Wah, ini udah enak banget ada Smesco nih bikin UMKM nggak seribet dulu ya Pak ya. Kalau dulu bingung kita mau nyari di mana, ilmunya jarang. Apalagi orang-orang yang tua-tua dulu gitu yang masih bungkus-bungkusin keripik, masih cuman di daerah-daerahnya doang. Dan kita nggak nutup kemungkinan orang-orang yang daerah jual-jualan keripik bisa nyampe Australia, bisa nyampe Rusia mungkin keripik kita X-People. Kalau yang jual-jualan UMKM, jualan-jualan apa namanya, banyak lah crafting tadi segala macam, bahkan ada garage juga ya Pak ya. Dan Betul. jangan lupa X-People tanggal 11 dan 12 Maret ada live di www.live.smesco.co.id. Di YouTube juga ada, tapi di YouTube bukan live shopping ya Pak ya, cuman ada apa namanya, ilmu-ilmu yang dibagiin doang ya Pak ya. Nanti kita live-nya juga akan ada di YouTube. Waduh, tinggal Betul. gampang lagi malah kalau kayak gitu. Keren. Udah dimanjain nih sih, Bro. Anak-anak muda harusnya nggak boleh manja, cuman dimanjain lagi nih sama Smesco dengan biar lo tetap jalan terus dengan UMKM lo, jangan menyerah. Terus juga tadi dibilang ya, kalau misalkan udah ikut online 200-300% naiknya. Kalau turun pun paling pahit 50% dan nggak sampai tutup. Terima kasih Pak Wintor atas ilmunya hari ini Pak. Terima kasih, Fajar. Iya Pak. Ntar kalau misalkan di Smesco ada apa-apa, saya main-main ke sana ya Pak. Channel main-main ke sana ya Pak. Iya dong, harus ikutan ya. Iya, undang-undang ya Pak ya. Ya. Sip. Oke. Terima kasih Pak Wintor sudah mau bergabung sama kita. Maaf juga nih jam makan siang keganggu nih. Nggak apa-apa. Nggak apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Sip, itu deh X-People obrolan gue sama Pak Wintor Rahmada. Beliau itu Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia. Udah banyak ilmu yang harusnya lu ambil. Dan tenang aja, kalau misalkan lu ketinggalan, tinggal buka website-websitenya Smesco dan cek bio Instagramnya Smesco di @smesco Indonesia. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita dong di @xchannel.id X-People. Jadi itu dia obrolan gue jam 1 nih. Udah mau jam 1 nih. Dan sebelum gue undur suara, gue pengen ngomong semangat terus. Gue juga semangat terus. Jadi itu X-People. Dan ini dia salah satu lagu buat lo biar makin chill dan nggak pusing-pusing amat hari ini. Dan itu dia jam terakhir dari gue. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali lagi X-People. Dan dilanjutin siarannya ya sama temen gue ya. Dadah. Mampir ke X. Mampir ke X.